Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPS tema 4. Materi yang akan kita pelajari adalah interaksi sosial, interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Manusia hidup di lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan merupakan ruang yang ditempati makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Banyak kebutuhan hidup manusia yang tidak mampu dipenuhinya sendiri. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi antara individu merupakan interaksi yang terjadi antara individu dengan individu. Interaksi ini terjadi jika individu yang satu memberikan pengaruh kepada individu lainnya. Misalnya, saat dua individu bertemu, lalu mereka bertegur sapa. Hal ini terjadi interaksi sosial individu dengan individu. Contoh yang lainnya ketika ibu berbicara dengan anaknya, atau seorang dokter yang mengobati pasien. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara seseorang individu dengan sekelompok orang, yang biasanya lebih dari 3 orang. Interaksi jenis ini menunjukkan adanya kepentingan individu yang berhadapan dengan kepentingan kelompok. Contohnya, ketika seorang guru sedang mengajar siswanya di kelas, atau seorang penceramah yang berceramah di depan orang banyak, atau saat melakukan pengajian. Yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Interaksi antar kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara dua kelompok. Dalam hal ini, individu-individu di dalam kelompok bukan lagi berinteraksi sebagai individu, tetapi mewakili kelompoknya. Contohnya, interaksi ketika dua tim sedang bertanding, saat pertandingan sepak bola atau basket, atau juga saat pertandingan tarik tambang. Contoh yang lainnya ketika diskusi antar kelompok. Meskipun selalu melakukan interaksi sosial, tidak semua interaksi yang dilakukan manusia bersifat positif. Ada juga interaksi yang bersifat negatif. Berdasarkan efek yang ditimbulkannya, interaksi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan, disebut interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif dan mendukung individu untuk mencapai tujuannya. Interaksi sosial asosiatif dapat memicu terbentuknya persatuan. Contohnya, kerja bakti, musyawarah, belajar kelompok. Dan yang kedua, interaksi yang mengarah ke perpecahan, disebut sebagai interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang memiliki nilai negatif, memisahkan, atau memecah belah. Interaksi ini adalah bentuk interaksi yang bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, tawuran antar pelajar, perselisihan antar suku, bertengkar dengan teman. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam adalah interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, contohnya gunung, sungai, dan rawa. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Petani menggarap lahan pertaniannya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, nelayan mencari ikan di laut, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca.
Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Teori sosial budaya di Indonesia ada 3. Yang pertama musyawarah, yang kedua paternalistik, yang ketiga gotong royong. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab akan kelestarian warisan sosial budaya leluhur bangsa. Warisan sosial budaya bangsa Indonesia yang patut dipertahankan adalah membiasakan musyawarah mufakat dengan mengambil keputusan bersama, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, membiasakan interaksi sosial yang mengarah ke persatuan, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya: mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya, turut serta dalam organisasi masyarakat. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari kesenian daerah. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Interaksi sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi 4. Yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang sosial dan budaya, dan yang keempat bidang moral. Bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Contohnya, kegiatan jual beli di pasar atau toko atau tempat perbelanjaan. Tempat yang menawarkan jasa seperti bank, bimbingan belajar, rumah sakit, jasa cuci atau jasa travel. Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Contohnya, kegiatan pemilihan umum, anggota DPR yang sedang mengadakan rapat. Interaksi dalam bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Contohnya, kegiatan festival seni dan budaya, kegiatan gotong royong, dan kegiatan jalan sehat. Interaksi dalam bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contohnya, pelatihan keterampilan, pembinaan masyarakat, dan mengikuti pengajian. Interaksi diperlukan dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam pembangunan antar wilayah, terkadang ada ketimpangan. Hal ini yang mengakibatkan pembangunan tidak merata. Faktor pendorong adanya interaksi antar warga masyarakat. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Perbedaan kandungan sumber daya alam yang berbeda-beda tersebut membuat kegiatan produksi di suatu daerah berbeda-beda dengan kegiatan produksi di daerah lain. Daerah yang kaya akan sumber daya alam membutuhkan biaya yang lebih murah.
untuk melakukan kegiatan produksi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonominya lebih cepat daripada daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Artinya, keadaan yang berkaitan dengan kependudukan. Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk, perbedaan semangat kerja yang dimiliki masyarakat, dan perbedaan tingkah laku juga kebiasaan masyarakat masing-masing daerah. Dengan kondisi demografis yang baik, pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Lancarnya mobilitas barang dan jasa menunjang pemerataan pembangunan. Salah satu penyebab adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Contohnya, dalam perdagangan antar wilayah, apabila mobilitas kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkannya. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar, pertumbuhan ekonominya lebih cepat. Sementara itu, daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang rendah, pertumbuhan ekonominya lebih lambat. Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi atau anggaran dana yang dimiliki setiap wilayah bergantung pada sistem pemerintahan daerah tersebut. Bila sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi, dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah. Sebaliknya, bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik atau terpusat, alokasi dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Yang pertama, mengikuti kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam. Yang ketiga, musyawarah sebagai penyelesaian masalah. Dan yang keempat, toleransi antar umat beragama. Demikian tadi materi IPS tema 4. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.